Satu-satunya perjalanan mustahil adalah perjalanan yang tidak pernah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Selamat pagi untuk teman-teman dan selamat siang serta selamat malam untuk teman-teman yang sedang menyaksikan pembahasan kita pada kali ini. Sebelum itu perkenalkan, saya Harizia Rehan Fatli, mahasiswa UIN Suskaryo, jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 12040313487 yang saat ini dalam konsentrasi Public Relation kelas D, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pemahaman serta penjelasan mengenai kesadaran hukum untuk mewujudkan negara yang demokrasi, yang saat ini akan dibimbing oleh dosen saya, dosen pengampu dalam sistem hukum Indonesia, yaitu Pak Yantos. Silahkan teman-teman cek Instagram juga YouTube kita di Yantos RW Backpacker untuk menyaksikan pembelajaran serta ilmu-ilmu yang dapat kita pahami bersama dalam kewarganegaraan. Baiklah teman-teman, mengenai pemahaman hukum, mengenai apa-apa saja yang bakal membentuk kesadaran masyarakat terhadap hukum dapat kita pelajari sejak SMP. Karena apa? Karena sedari SMP kita sudah diajarkan untuk berpikir dan memahami dan diberikan kesempatan untuk menganalisa apa-apa saja yang bakal kita hadapi ke depannya. Sejak SMP, bahkan sejak SD juga, kita telah memahami apa-apa saja hukum yang ada di Indonesia khususnya. Teman-teman, menurut Eric dan Filbert juga, memahami hukum itu adalah dengan cara menganalisa. Untuk membangun kesadaran hukum bagi masyarakat adalah masyarakat harus memahami dan menganalisa hukum-hukum tersebut. Bagaimana hukum dapat menjadi tegak, bagaimana hukum dapat terlaksanakan jika masyarakat dapat memahami dan menganalisanya. Ketika masyarakat telah memahami dan ketika masyarakat sudah menganalisa hukum yang berlaku di masyarakat, maka masyarakat akan mengimplementasikan dan menerapkan hukum tersebut. Di dalam demokrasi, yang mana demokrasi artinya demos, yang berasal dari bahasa Yunani, artinya adalah rakyat, dan kratos adalah pemerintahan, yang mana artinya demokrasi adalah demos kratos, yang artinya adalah pemerintahan pada rakyat, yang mana dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Untuk menciptakan negara demokrasi dibutuhkan kesadaran hukum yang sangat tinggi. Namun sejatinya kita tidak memiliki andil untuk memaksakan setiap orang patuh dan taat kepada hukum. Teman-teman, hukum di Indonesia saat ini dapat teman-teman amati bersama-sama. Namun dengan banyaknya kejanggalan-kejanggalan serta permasalahan hukum yang ada di Indonesia, serta banyaknya kecacatan hukum, itu membuat kita dapat melihat kekurangan-kekurangan dunia hukum yang ada di Indonesia. Ketika hukum itu menjadi cacat, maka sebuah negara tidak akan bisa berkembang atau lebih maju dan menjamin mutu SDM yang ada di dalamnya. Dan masyarakat serta pemerintahan dan negara akan cacat, tidak bisa untuk melindungi aset serta sumber daya yang ada dalam negara tersebut. Oleh karena itu, hukum sangat dibutuhkan untuk mengontrol bagaimana sosial masyarakat terjaga, bagaimana wilayah dan aset yang ada di suatu negara itu dapat berjalan dengan lancar. Namun dengan begitu banyaknya permasalahan serta benefit hukum yang dapat kita terapkan di Indonesia, tidak hanya kekurangan saja yang dapat kita lihat, tapi kita bisa melihat sisi positif hukum-hukum yang dibangun saat ini. Mulai dari perundang-undangan yang baru, RUU dan segala macam halnya, itu juga berdampak positif terhadap dunia perekonomian, pendidikan, serta perpolitikan yang ada di Indonesia. Tidak serta-merta hukum selalu menjadi dampak yang negatif. Teman-teman, untuk mewujudkan itu semua butuh kesadaran masyarakat, butuh untuk membangun bagaimana masyarakat dapat memahami dan menerapkan hukum di masyarakatnya. Masyarakat yang taat hukum dan sadar terhadap hukum akan menjadi masyarakat yang maju dan memiliki pemikiran yang positif terhadap negaranya, terhadap dirinya sendiri.
Bagaimana cara membangun kesadaran hukum di masyarakat? Yang pertama dengan mengadakan sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah. Dengan adanya sosialisasi ke masyarakat, maka membangun kesadaran hukum, memberikan sosialisasi dan memberikan ilmu mengenai hukum yang ada di Indonesia dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam dunia perhukuman atau aturan-aturan yang terdapat di Indonesia. Yang kedua, melalui edukasi pendidikan pada pelajar, siswa, dan mahasiswa. Dengan memberikan edukasi kepada siswa, pelajar, dan mahasiswa, Indonesia dapat mempersiapkan agen-agen perubahan, dapat mempersiapkan masyarakat yang akan hidup di tatanannya masing-masing. Dengan begitu, kita akan memiliki regenerasi yang bagus dan taat kepada hukum. Dan yang ketiga adalah dengan membentuk sistem hukum yang efektif dan mempunyai dampak positif ke masyarakat. Ketika hukum dibuat dan dibentuk serta diperuntukkan masyarakat dan dilegalkan oleh pemerintah, berdampak positif ke masyarakat dan masyarakat menyadari kehadiran hukum itu menjadi positif. Oleh karena itu, masyarakat akan taat terhadap hukum tersebut dan dapat memahami masyarakat terhadap hukum itu. Dengan begitu, kesadaran masyarakat akan lebih tinggi lagi untuk memahami hukum dan menciptakan negara kita menjadi negara yang demokratis. Karena apa? Karena negara yang demokratis adalah dia yang menegakkan hukum seadil-adilnya. Karena negara yang demokratis adalah dia yang menciptakan kenyamanan serta menumbuhkan keamanan bagi masyarakatnya. Karena begitu, masyarakat bisa bekerja dan hidup dengan nyaman di negaranya masing-masing. Mungkin begitu teman-teman, semoga apa yang didapatkan hari ini atau pada saat teman-teman melihat video ini dapat menjadi ilmu dan dapat menjadi pengetahuan kita, menambah sedikit saja pengetahuan yang mungkin bisa kita manfaatkan bersama-sama. Jika ada kata-kata atau kalimat saya atau diksi saya yang salah, mohon di kolom komentar dan disampaikan dan silahkan direvisi. Karena mungkin kesalahan yang saya ucapkan atau apapun perkataan yang saya ucapkan bisa menyebabkan kesalahan yang fatal, dan saya mohon maaf dan silahkan dikoreksi. Dengan senang hati akan saya pelajari kembali. Mungkin sekian dari saya, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Saya Harizia Rehan Fadli, mahasiswa UIN